Dalam pendidikan calon guru penggerak selama ini, jadi ada salah satu tuntutan LMS yaitu kegiatan aksi nyata. Nah, di dalam kegiatan aksi nyata itu, jadi ada topik yang saya pilih tentang budaya positif. Baik, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, sebelumnya saya ingin menampilkan ini profil saya. Jadi yang di sisi kanan saya itu adalah Bapak fasilitator saya, Bapak Hieronymus Lado. Terus yang di sisi kiri saya itu adalah Bapak pengajar praktik saya, Bapak Emmanuel Cebarus. Bapak Hieronymus Lado ini dia berasal dari daerah Lembata. Yang Bapak pengajar praktik saya, Bapak Emmanuel Cebarus, dia adalah orang Manggarai. Dia mengajar di SD Baja. Dia berdomisili di Rute. Ya, jadi baik. Sekarang kita masuk pada poin inti tentang materi, tentang konsep budaya positif. Jadi ada 7 poin yang penting sekali untuk dipelajari dalam konsep budaya positif. Yaitu yang pertama sekali adalah paradigma perubahan belajar. Yang kedua, tentang disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, ada keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, ada segitiga restitusi. Nah, dari ketujuh poin yang paling penting itu nanti seperti apa yang punya penjelasannya terkait paradigma perubahan belajar, tentang disiplin positif, tentang motivasi perilaku manusia, tentang kebutuhan dasar manusia, tentang posisi kontrol dan seterusnya sampai pada segitiga restitusi. Mari kita simak secara satu persatu. Yang pertama tentang pembelajaran paradigma baru. Jadi pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berpusat pada penguatan kompetensi. Di sini yang lebih ditekankan itu adalah tentang profil pelajar Pancasila. Nah, jadi saya berpikir kita semua sudah paham, kita sudah pelajari tentang profil pelajar Pancasila, meskipun di sekolah kita kemarin ada 2 kurikulum yang kita terapkan, ada kurikulum 13 dan ada kurikulum merdeka. Ya, meskipun baru separuh kita menjalankan kurikulum merdeka, namun setidaknya kita sudah paham, kita sudah mengerti tentang profil pelajar Pancasila. Jadi di situ profil pelajar Pancasila itu yang pertama tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, yang keempat kreatif, yang kelima bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Jadi itu tentang pembelajaran paradigma baru. Lalu yang kedua masuk pada poin tentang disiplin positif. Ya, jadi dalam budaya kita makna kata disiplin ada dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi pernyataan ini menurut seorang ahli itu yang bernama Dian Gosen, dia menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin atau disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal akan kata yang sama dengan disciple, yaitu murid. Untuk menjadi seorang murid harus paham betul mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun motivasi intrinsik, jadi bukan motivasi ekstrinsik. Jadi itu yang dipelajari dalam materi tentang disiplin positif. Lalu masih berlanjut dari materi tentang disiplin positif ini. Jadi selama ini mungkin sudah kita pernah laksanakan, kita sudah sering kita lakukan.
Tetapi kita tidak bisa membedakan terkait dengan ada istilah hukuman, ada istilah konsekuensi, ada istilah restitusi. Ya, jadi hukuman itu yang pertama sekali sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian yang kedua mendorong menyalahkan diri. Yang ketiga anak belajar menyembunyikan kesalahan. Yang keempat dibuat oleh guru. Dan yang terakhir adalah mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Nah, itu yang termasuk dalam bagian hukuman. Lalu yang kedua tentang konsekuensi. Jadi di dalam konsekuensi itu yang pertama sekali yaitu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Yang kedua, mendorong kepatuhan. Yang ketiga, anak belajar taat peraturan. Yang berikut dibuat oleh guru dan dibuat oleh murid itu sendiri. Lalu yang terakhir yaitu mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Itu di bagian konsekuensi. Dan yang terakhir yaitu murid belajar mempertanggungjawabkan perilakunya. Yang kedua yaitu mendorong disiplin positif. Yang ketiga anak belajar memecahkan masalah. Yang kelima dibuat oleh murid. Dan yang terakhir anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Nanti seperti apa nanti kita lihat lebih lanjut penjelasan terkait hukuman, konsekuensi, restitusi. Ya, ini ada contoh terkait tindakan yang sering kita lakukan sebagai guru terhadap murid. Nanti kita mencoba untuk bisa menentukan apakah contoh tindakan ini apakah termasuk hukuman atau konsekuensi. Mari kita coba melihat. Yang pertama, mencatat 100 kali kalimat yang tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya ulangi, mencatat 100 kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang sekolah, bukan datang ke sekolah. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Nanti kita sebentar coba kita lihat dia punya jawaban. Nanti ada jawabannya dan seterusnya. Tapi coba mari kita mencoba untuk menentukan kira-kira tindakan yang pertama itu apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Coba mari kita simak bersama-sama. Kira-kira kita bisa menentukan apakah contoh kalimat yang pertama ini, tindakan yang dibuat guru terhadap murid, ini apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, nanti kita akan buktikan dia punya jawaban. Nanti ada di slide berikut terkait dia punya jawaban. Lalu yang kedua lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang sekolah. Apakah itu tindakan yang dibuat guru terhadap murid itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lalu yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Oke, konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ya. Berikut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mau ngobrol dengan teman. Hukuman. Lalu yang terakhir, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Oke, mari kita lihat. Ada di slide berikut. Nah, ini coba kita lihat. Tadi tindakan guru dan hukuman murid, hukuman atau konsekuensi yang pilihan. Jadi yang pertama tadi itu mencatat 100 kali kalimat yaitu saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, karena saya terlambat ke sekolah. Jadi dia disuruh untuk mencatat sebanyak 100 kali kalimat. Jadi itu termasuk konsekuensi. Kalau hukuman itu kan biasanya dengan kekerasan. Terkadang kalau kita guru di sini, kalau hukuman itu biasanya kekerasan, baik kekerasan fisik, lalu dengan kata-kata. Kenapa
secara pribadi dan kita semua itu diajak agar kita perlu membedakan kira-kira hukuman yang seperti apa, kemudian memberikan peran kita sebagai guru, sebagai teman itu seperti apa, sebagai manajer itu seperti apa. Ya, tadi ada sudah dijelaskan lebih awal tadi tentang restitusi. Nanti mungkin dalam hati Bapak dan Ibu guru sudah berpikir kira-kira restitusi itu yang seperti apa. Nanti kita akan jelas secara detail nanti di bagian-bagian berikut. Ya, jadi masih kita fokus pada tindakan yang sering kita lakukan selama ini. Jadi supaya kita bisa mengetahui bahwa ternyata tindakan yang sering saya lakukan, ini termasuk hukuman, ini termasuk konsekuensi. Nah, terkait dengan contoh yang pertama itu termasuk konsekuensi. Lalu yang kedua, tindakan yang dibuat guru yang kedua itu adalah termasuk hukuman. Jadi benar sekali tadi jawabannya itu adalah termasuk hukuman. Lalu yang ketiga, disuruh membersihkan coretan di meja tulis, ya itu adalah konsekuensi. Lalu yang keempat, murid diminta push up karena tidak menggunakan masker atau mungkin karena ada kelalaian aturan yang lain-lain. Jadi itu adalah sebuah hukuman. Ya, dan seterusnya sampai pada poin yang terakhir, disuruh berjemur di lapangan bola basket. Jadi itu adalah hukuman. Dan masih ada sambungannya lagi bagian bawah ini. Saya berpikir itu perbedaan hukuman, perbedaan konsekuensi dan restitusi. Jadi dengan melihat contoh tadi kita sudah bisa membedakan, ini contoh hukuman, ini tindakan yang sudah sering kita buat selama ini terhadap siswa. Nah, ini adalah contoh konsekuensi. Lalu yang berikut kita masuk pada poin yang ketiga, materi yang ketiga tentang motivasi perilaku manusia. Ya, menurut Dian Gosen, dia menyatakan motivasi perilaku manusia itu memiliki 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu motivasi yang dikonsepkan menurut Dian Gosen. Lalu ini penjelasan singkat terkait motivasi. Jadi ada poin dihukum oleh penghargaan. Jadi saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, jadi kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut Alfikon. Jadi lebih lanjut, Alfikon dia mengatakan bahwa mengungkapkan baik penghargaan maupun penghargaan adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut Alfikon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ya, jadi ini ada teori Alfikon mengenai penghargaan. Jadi yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Yang kedua, jika kita melakukan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan serta kehilangan motivasi dari dalam. Ya, misalnya contoh, ketika anak didik kita yang kita bimbing, ketika dia mendapat juara ranking 1 misalnya. Nah, ketika dia meraih juara 1 atau prestasinya di dalam kelas, kita memberikan penghargaan itu berupa misalnya hadiah misalnya. Ya. Nanti dia akan bergantung dengan hadiah-hadiah